Ya, sampai jumpa kembali sahabat bersama saya Ade Kurniawan di channel Ade Petani Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung dan menonton video kami. Dan juga tidak lupa kepada Yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena atas izinnya kami dapat membuat video ini. Nah, dalam sesi ini kami akan melanjutkan daripada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang akan kami jawab dengan video singkat ini 8 ataupun 10 menit ke depan. Nah, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Pekanbaru PKU dengan pertanyaan, Bang, dalam lahan setengah hektar dapat ditanam berapa pohon pepaya? Nah, kita ketahui sendiri dalam satuan 1 hektar ialah 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi kita tergantung jarak. Jadi ketika kita menggunakan jarak 2,5 kali 2,5, maka tanaman pepaya yang masuk adalah 1.600. Jika tanaman pepaya dengan jarak 2,5 kali 3 yang masuk 1.400. Jika 3 kali 3 yang masuk adalah 1.200. Nah, tinggal kurangi setengahnya. Jadi dalam setengah hektar kurang lebih masuk 600 pohon hingga 800 pohon. Nah, pertanyaan selanjutnya dari short PUBG. Nah, pertanyaannya terkait postingan kami yang untuk pengolahan tanah. Itu lahan dicangkul dulu apa cuma dilubangi waktu awal tanam, Bang? Nah, jadi ketika awal penanaman untuk lahan sendiri kami olah, yaitu dengan semua media yang akan kita tanam kita cangkul, ataupun jika ada memungkinkan alatnya, lebih bagusnya itu dibajak dulu, dibalik dulu tanahnya supaya nanti kedepannya tanahnya gembur, langsung memudahkan perakaran ketika berkembang. Ya, jadi ketika pengolahan tanah itu maksimalkan, jangan disederhanakan supaya hasilnya nanti maksimal. Jadi lebih baiknya tanah itu kita balikan ataupun diolah ataupun dibajak sebelum kita buat lubang tanam untuk pupuk dasar. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Edwardo dengan pertanyaan, kalau gak fermentasi kohe kambingnya bisa? Nah, sering ini banyak petani yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah pupuk kandang atau pupuk yang tidak fermentasi bisa? Nah, bisa tidak bisa sebetulnya ini ketika kita ingin mohon maaf mungkin akan sedikit didefinisikan dulu tentang pupuk organik. Jadi pupuk organik itu sebetulnya bagus untuk tanaman, untuk tanah, bisa menyuburkan. Tapi sebaliknya, jika pupuk organik tanpa kita fermentasi, tanpa kita proses, itu berpotensi membawa jamur penyakit, inang penyakit, juga akan memungkinkan si tanah media itu kurang stabil ataupun banyak patogen yang bisa nantinya menginfeksi akar tanaman. Jadi berdasarkan pengalaman orang tua ketika memberikan pupuk yang sudah lama, yaitu pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing yang sudah lama padahal, tapi tidak dilakukan proses fermentasi, baunya sudah hilang, panasnya sudah hilang. Ketika diaplikasikan untuk awal-awal bagus, tapi ketika curah hujan mulai tinggi banyak sekali masalah, contohnya busuk pangkal batang, busuk akar. Jadi antara aman dan tidaknya itu angkanya 50-50 sahabat, antara tidak apa-apa ataupun apa-apa. Nah, jadi lebih bagusnya itu difermentasi agar lebih yakin dan pasti supaya si pupuk itu aman ke tanaman, jadi bukan merusak tapi menyehatkan, dengan tujuan supaya tanaman kita lebih subur. Jadi bagusnya kita fermentasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Yana Tariana, biar ilalang mati sampai ke akar pakai apa, Om? Nah, untuk rumput ilalang memang cukup merepotkan dan menjengkelkan ya, karena memang
jaringan akarnya itu bercabang banyak dan bandel ketika kita kendalikan. Nah, untuk pengendalian gulma sendiri sebetulnya kami sendiri dari mulai awal tanam sampai perawatan tidak pernah memakai yang namanya herbisida. Nah, tentu kita dengan proses bertahap, yaitu dibalikan tanahnya lalu diambil akarnya satu persatu hingga habis secara bertahap, entah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi ketika kita membersihkan rumput ilalang, kita balikan tanahnya sambil diambil akarnya satu persatu. Nah, jika memakai metode orang tua itu adalah kita ingin mengendalikan gulma ilalang itu cukup mudah sebetulnya. Jadi ketika kita mengolah tanah yang tadinya memang bekas ilalang, kita tanami kacang tanah atau jenis-jenis umbi-umbian. Dalam satu penanaman atau 2 penanam, ilalang itu sudah habis, hilang gitu, kalah sama kacang tanah. Nah, bisa Anda gunakan mau cara yang pertama ataupun yang kedua. Yang intinya kami tidak menggunakan racun herbisida. Itu hematnya kembali kepada Anda, mau di cara yang mungkin simple, diracun ataupun tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang tumpang sari. Bang, bagaimana kalau tumpang sari dengan tomat? Nah, sebelumnya untuk pepaya sendiri memang tanaman yang sifatnya mudah terinfeksi jika kita tidak cermat dalam penanganan perawatan atau mensiasati tumpang sari. Maksudnya bagus, tumpang sari hematnya mungkin sebelum kita menanam pepaya kita panen tanaman yang lain untuk menghemat daripada biaya operasional, karena memang pepaya sendiri waktu panennya memakan waktu 6 hingga 7 bulan. Nah, dalam hal ini jadi ketika kita maksud hati ingin meminimalisir biaya tapi malah merugikan, ini jangan sampai. Nah, berdasarkan pengalaman dan informasi dari rekan-rekan petani, memang tanaman pepaya itu yang paling cocok itu tumpang sari itu dengan sayuran yang usianya 1-2 bulan panen. Contoh kangkung, bayam, ataupun sawi. Nah, jika tanaman yang jenis penyakitnya sama, inang penyakitnya sama, hamanya sama, itu tidak dianjurkan. Seperti cabai, terong, tomat, terus palawija lainnya yang berpotensi hamanya sama atau penyakitnya sama, yaitu patek, Phytophthora ataupun Cercospora yang menyebabkan bercak di daun atau bercak di buah, itu tidak dianjurkan. Apalagi tomat sendiri cukup 3 bulan atau 4 bulan ya panennya. Apalagi cabai ataupun terong itu menyaingi usianya. Jadi tidak dianjurkan untuk sahabat jika masih pemula maksud hati ingin meminimalisir biaya malah merepotkan di kemudian hari. Jadi untuk tumpang sari jangan tumpang sarikan dengan tanaman yang usianya menyaingi atau jenis penyakitnya sama, karena itu beresiko sekali, tinggi sekali infeksinya atau merebaknya penyakit pada pepaya. Nah, jadi untuk sesi kali ini mungkin sekian pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Kurang dan salahnya mohon dikoreksi dan ditambahkan. Kami jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat berdasarkan pengalaman di lapangan dan kapasitas ilmu yang kami pelajari. Jadi sekian untuk informasi yang dapat kami berikan. Salam dari kami, Ade Petani Indonesia.